Sebagai orang tua baru yang memiliki bayi yang masih kecil, ada banyak hal yang harus Anda ketahui. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana cara melindungi bayi Anda dari diare berat dan muntah akibat rotavirus? Rotavirus menginfeksi hampir semua anak sampai usia 5 tahun dan menyebar dari orang ke orang melalui permukaan dan mainan yang terkontaminasi. Menjaga kebersihan sangat penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah infeksi rotavirus. Saat infeksi, anak-anak yang berusia sangat muda berisiko tinggi mengalami muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi berat yang dapat menyebabkan anak dirawat inap. Untungnya, dengan meminta saran dari dokter Anda sesegera mungkin dapat membantu Anda melindungi bayi Anda dari infeksi rotavirus, mengurangi beban kekhawatiran Anda, dan memberi Anda lebih banyak waktu luang bersama si kecil. Sebagai orang tua baru yang memiliki bayi yang masih kecil, ada banyak hal yang harus Anda ketahui. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana cara melindungi bayi Anda dari diare berat dan muntah akibat rotavirus? Rotavirus menginfeksi hampir semua anak sampai usia 5 tahun dan menyebar dari orang ke orang melalui permukaan dan mainan yang terkontaminasi. Menjaga kebersihan sangat penting, tetapi tidak cukup untuk mencegah infeksi rotavirus. Saat infeksi, anak-anak yang berusia sangat muda berisiko tinggi mengalami muntah dan diare yang menyebabkan dehidrasi berat yang dapat menyebabkan anak dirawat inap. Untungnya, dengan meminta saran dari dokter Anda sesegera mungkin dapat membantu Anda melindungi bayi Anda dari infeksi rotavirus, mengurangi beban kekhawatiran Anda, dan memberi Anda lebih banyak waktu luang bersama si kecil. Ya, selamat siang semuanya para parents. Dan selamat datang kami ucapkan kepada parents yang sudah bergabung dalam acara webinar Generasi Sehat Kuat yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tema infeksi rotavirus pada anak. Apa dan bagaimana. Dan tentunya di sini izinkan saya Leora Wijaya sebagai Master of Ceremony sampai acara selesai nanti. Nah, sebelum kita memulai rangkaian acara webinar kita pada hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih kepada parents semuanya. Apa kabar para parents? Baik ya, baik, selalu sehat semuanya ya. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan harus tetap beradaptasi yang namanya new normal. Nah, kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan. Ingat 3M, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan, dan juga tetap ya menjaga kesehatan. Nah, untuk itulah hari ini kita bertemu secara online untuk
kita belajar bersama-sama mengenai infeksi rotavirus pada anak. Apa dan bagaimana? Yang dipersembahkan oleh GSK dan didukung oleh Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Baik, para parents, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang infeksi rotavirus pada anak yang nanti dibawakan oleh Dr. Dewi Surya Kusuma, spesialis anak dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Selamat siang, Dr. Dewi. Siang, Kak Leora. Halo, Dr. Dewi. Apa kabar nih, Dr. Dewi? Baik, baik. Aku izin pakai masker ya, walaupun kelihatan sendirian ini di ruangan rame-rame, jadinya izin pakai masker. Kalau nggak kedengeran, tolong bilang. Siap, Dr. Dewi. Baik, Dr. Dewi, nanti kita akan mengulas semuanya ya tentang infeksi rotavirus pada anak. Tapi disimpan dulu nih, Dr. Dewi, karena masih ada lagi nih sesi sebelum dari Dr. Dewi. Terima kasih, Dr. Dewi. Baik, bagi para parents yang ingin bertanya nih, jangan lupa ya, untuk semua parents yang sudah bergabung pada siang hari ini, saya mengucapkan selamat bergabung nih ya. Langsung aja disiapkan pertanyaannya. Atau yang mau bertanya sekarang boleh. Langsung aja untuk mengetik pertanyaan di chat box yang langsung akan dijawab oleh Dr. Dewi pada sesi Q&A di akhir sesi. Nah, jadi bagi para parents semuanya, nggak usah malu dan langsung aja nih, ketik sekarang juga pertanyaan yang akan mau ditanyakan tentang sekitar infeksi rotavirus anak. Oke, sudah cukup jelas ya para parents? Jelas semuanya. Baik, sebelum kita memulai sesi pada siang hari ini, saya ingin mengundang terlebih dahulu Ibu Hendriani selaku perwakilan dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Kepada Ibu Heni Indriani, kami persilakan. Terima kasih, Kak Leora. Iya, silakan Ibu ya, Heni. Halo, selamat siang para parents semua. Terima kasih sekali kami dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong dapat hadir bersama parents kalian secara virtual. Nah, para parents, kita patut bersyukur walaupun di tengah masa pandemi seperti ini, tapi kita masih bisa menambah wawasan tentang rotavirus yang tentunya nanti akan disampaikan oleh Dr. Dewi Surya Kusuma, spesialis anak. Untuk para parents yang baru pertama kali kenal dengan Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong, salam kenal. Kami berada di Jalan Gading Golf Boulevard, Paving 08, Gading Serpong, Tangerang. Nah, bagi para parents, jangan takut untuk datang ke Carolus, karena aman di Carolus. Perlu diketahui para parents bahwa kami di sini untuk screening COVID-19 itu sudah terpisah. Jadi untuk pendaftaran, pembayaran, dan pengambilan sampel itu dilakukan di luar gedung Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Sedangkan bagi yang akan imunisasi, medical check-up, ataupun yang sakit, itu tetap di gedung Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Jadi aman di Carolus karena safety nomor 1 bagi kami. Terima kasih kepada Dr. Dewi yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, juga kepada GSK dan timnya, sehingga acara ini dapat terlaksana. Kepada para parents, kami ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga ada manfaatnya tentunya. Saya kembalikan kepada Kak Leora. Baik, terima kasih Ibu Heni Indriani, perwakilan dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong yang sudah memberikan kata sambutan untuk kita semua di siang hari ini. Terima kasih ya Bu ya, sukses selalu buat Ibu. Baik, para parents, sebelum sesi kita mulai, lebih seru lagi, saya ingin mengajak semua para parents yang sudah bergabung pada siang hari ini untuk bersama sekaligus untuk menguji pengetahuan kita semua pada siang hari ini. Dan tentunya saya ingin mengajak semua parents semua untuk masuk ke website kita di www.menti.com. Langsung aja untuk semua para parents, langsung buka browser ya di laptop Anda atau di handphone Anda dengan masuk ketik menti.com atau www.menti.com dengan kodenya, masukkan kode di 4330795.
Dan nanti parents bisa langsung menjawab pertanyaan yang ada dengan jawab benar atau salah saja ya. Bagaimana para parents? Sudah masuk belum? Semuanya? Kita masih menunggu ya. Nah, apakah parents sudah berhasil? Kita masih tunggu di sini. Langsung aja masuk ke menti.com dengan menjawab 4 pertanyaan yang ada, yang belum, dan kami persilahkan kembali untuk masuk sekali lagi di menti.com dan masukkan kode 4330795. Linknya juga kami sediakan ya di chat box ya. Jadi para parents langsung lihat di chat box untuk masuk ke menti.com. Yuk, sudah semuanya ya? Kalau sudah, yuk sekarang kita lihat sama-sama hasilnya. Baik, kita masih menunggu semua parents. Nah, kita masuk ke benar atau salah. Baik. Ya, kita masih menunggu para parents ya. Gimana? Sudah masuk semuanya ke menti.com? Nah, sudah masuk ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih parents ya. Infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Jawabannya apa? Benar atau salah? Wow, luar biasa yang menjawab salah. Sudah banyak sekali, ada 10 orang, dan yang menjawab benar ada 7 orang. Kita simpan dulu ya parents ya jawabannya ya. Wow, naik lagi ternyata yang jawab salah. Lebih banyak sekarang. Wow, lebih banyak yang jawab salah. Baik, kita simpan ya jawabannya ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua. Kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus. Oke, jawabannya adalah wow, yang benar banyak sekali. 10 orang, dan yang menjawab salah ada 4 orang. Wow, benar lebih banyak, ada 15 orang. Ini jawabannya berubah-berubah ya, ternyata yang jawab antusias menjawab jawaban benar lebih banyak. Tapi sabar, kita simpan dulu untuk jawaban yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, silakan. Nah, pertanyaan ketiga adalah, seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak. Jawabannya adalah benar atau salah? Wow, yang menjawab salah banyak sekali. Yang menjawab salah hampir 80% ya. Dan yang menjawab benar hanya 20%. Tapi sabar, kita tahan lagi jawabannya, kita simpan lagi jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi. Jawabannya benar atau salah? Wow, yang jawab benar luar biasa ya. Hampir 90% dari semua parents yang sudah bergabung pada siang hari ini. Dan yang jawab salah hanya 15%. Tapi tetap kita simpan jawabannya ya, para parents ya. Lanjut lagi. Baik. Oke, para parents, sudah semua tadi kita sudah lihat ya, menguji jawaban benar atau salah. Nah, para parents pasti penasaran kan? Nah, untuk itu terima kasih kepada semua para parents yang sudah berpartisipasi. Kita simpan dulu ya jawabannya. Nanti akan dibahas bersama-sama langsung penjelasan lebih lanjut dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Dewi Surya Kusuma, spesialis anak, tentang infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana. Mari kita sambut dan beri tepuk tangan virtual kepada Dr. Dewi Surya Kusuma. Halo Dr. Dewi. Baik Dr. Dewi, terima kasih Dr. Dewi. Silakan Dr. Dewi langsung untuk masuk ke materi kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo parents, hari ini siang ini kita akan bahas mengenai diare pada diare akibat infeksi rotavirus. Mungkin semua udah tahu infeksi rotavirus itu salah satu infeksi yang sering dijumpai pada anak-anak. Jadi kita mulai bahas yuk. Kalau ada pertanyaan tolong kalian langsung tulis aja di chat box-nya biar nanti Kaleora sampaikan ke saya kira-kira pertanyaan-pertanyaannya perlu kita akan bahas lebih lanjut yang mana.
Oke, kita mulai. Diare akibat infeksi rotavirus. Sebenarnya apa sih itu infeksi rotavirus? Infeksi rotavirus adalah infeksi rotavirus itu sendiri merupakan virus yang sangat menular. Dia menyebabkan diare yang bentuknya itu berair. Jadi kalau kalian tahu, diare pada anak kan bisa ada yang bentuknya air banget, ada yang bisa darah lendir. Nah, rotavirus itu khusus yang berupa diarenya itu berair. Biasanya orang tua akan bilang juga baunya tuh asam. Gejala awalnya seperti infeksi pada umumnya yaitu berupa demam. Anaknya bisa ngeluh sakit perut dan kemudian diikuti dengan muntah-muntah. Setelah muntah, kemudian diikuti dengan gejala diare. Diare pada akibat rotavirus ini biasanya jauh lebih masif daripada diare karena infeksi virus lainnya. Jadinya bisa sampai menyebabkan dehidrasi. Paling umum menyerang pada bayi dan anak-anak. Usia berapa yang kira-kira paling rentan mengalami infeksi rotavirus? Kita lihat ya. Dari penelitian, ternyata sebuah studi rotavirus di Indonesia, kejadian rotavirus itu paling sering mengenai anak-anak di bawah usia 5 tahun, jadi pada balita. Dan kelompok yang tertinggi adalah kelompok usia 6-23 bulan. Mungkin juga bisa dipahami ya, pada saat ini kan anak lagi aktif-aktifnya. Anak udah mulai bisa merangkak, dia lagi kepo pengen tahu, nyentuh segala sesuatu, lagi memasukkan segala sesuatu ke mulut, lagi rasa ingin tahunya lagi banyak banget. Dan pada kasus yang tidak ditangani, kalau diarenya berkelangsungan terus, bisa dehidrasi berat, juga jadi nggak mau makan, bisa sampai mengakibatkan kematian. Kemudian bagaimana cara penularan infeksi rotavirus ini? Penularannya itu adalah dari fekal oral. Artinya fekal itu adalah feses, kotorannya yang masuk secara tidak sengaja ke mulut. Anak akan terinfeksi rotavirus kalau misalkan mereka tidak sengaja memasukkan tangannya yang terkontaminasi feses atau menyentuh benda-benda permukaan lain yang sudah terkontaminasi. Misalnya nih ya, kan nggak mungkin lah ya anak secara sengaja memasukkan feses, nggak mungkin. Paling sering misalkan pengasuh ada pengasuh yang habis membersihkan diaper, kotorannya mengandung virus, kemudian tidak cuci tangan, membersihkan mainan, langsung membereskan mainan. Mainan di permukaan mainan itu akan terkontaminasi virusnya. Kemudian ada anak lain yang main-mainannya, ngemut-ngemut, masukin ke mulut, atau pegang, terus tangannya masuk ke mulut, jadi deh fekal oral. Anak yang tersebut akan rentan mengalami infeksi rotavirus. Kemudian cara penularan usia anak mengalami infeksi ini, 95% anak di dunia akan terinfeksi sebelum usia 5 tahun. Pada banyak kasus, infeksi pertama terjadi pada usia 1 tahun. Yang tadi, kalau di Indonesia tadi udah kita bahas ya, 6-23 bulan, itu yang paling sering. Tapi di bawah 1 tahun rata-rata di seluruh dunia. Sekarang kita bahas lebih lanjut, apa aja gejala dari infeksi rotavirus. Satu persatu kita bahas. Satu, pastinya diare. Diare yang terjadi infeksi rotavirus ini akan sangat rentan menyebabkan dehidrasi karena sifatnya yang watery, yang air. Sementara kita tahu tubuh anak-anak sebagian besar tadi dari air, berbeda dengan dewasa. Itu sebabnya diare pada anak-anak jauh lebih berbahaya dibandingkan diare pada dewasa. Mereka kalau yang sudah pernah mengalami, parents yang udah pernah anaknya diare pasti tahu, cepet banget tuh turun berat badannya. Anak muntah, diare, langsung berat badan ngedrop. Gendutinya sulit, turunnya cepet. Karena komponen tubuh anak-anak berbeda. Mereka sebagian besar tadi dari air, dan diare karena rotavirus, sifatnya juga air, watery. Kemudian gejala yang berikutnya, demam. Semua infeksi tentu akan terjadi inflamasi, yaitu salah satu tandanya adalah demam. Virus, gejalanya salah satunya demamnya tinggi. Pada rotavirus bisa sampai lebih dari 39 derajat. Kalau anak udah sampai demam tinggi, pastinya udah jadi irritable, jadi lebih rewel, nggak mau makan, nanti orang tuanya juga jadi tambah panik. Gejala yang berikutnya, selain ada diare, ya diikuti dengan muntah. Kalau sudah muntah, diare, anaknya rewel karena demam tinggi nggak mau makan, semakin berbahaya lagi untuk menyebabkan terjadinya komplikasi dehidrasi.
Kemudian gejala yang berikutnya berupa anaknya jadi rewel, lesu, kesakitan, nyeri perut, orang tuanya udah makin bingung deh, mau diapain, anaknya udah kesakitan banget. Dan satu hal lagi, kesakitan di bayi selain sakit perutnya, juga karena feses akibat infeksi rotavirus itu sifatnya asam. Kalian bisa nyium, baunya aja beda. Ada kotoran bayi kan yang bisa baunya busuk, ada yang bisa baunya asam. Pada infeksi rotavirus akan tercium baunya asam. Bau asam ini akan menyebabkan iritasi pada dubur. Duburnya bisa sampai kelihatan merah. Jadi bukan sekedar nyeri perut, tapi juga sebenarnya perih. Setiap kali dia keluar, diarenya, langsung anaknya kesakitan, perih melewati dubur yang sudah teriritasi itu. Sekarang kita bahas mengenai cara pencegahannya. Cara pencegahan diare akibat infeksi rotavirus. Ada 5 hal nantinya. Yang terpenting, satu, kita semua tahu, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. ASI yang diberikan secara dini dan eksklusif mampu memberikan antibodi pertahanan tubuh di saluran cerna bayi. Kemudian, karena tadi kita udah belajar bahwa penularannya fekal oral, kita harus rajin cuci tangan. Dan cuci tangannya tentu pakai air bersih. Menjaga kebersihan dan sanitasi, kita harus ingat setiap habis ganti diaper harus cuci tangan dulu, baru memegang anak. Kemudian juga jangan kebiasaan memasukkan benda-benda ke mulut. Tapi di anak ini akan sangat sulit ya dicegah karena anak kan memang ada fase oral. Jadi yang terpenting, semuanya ini belum cukup. Yang terpenting adalah satu hal lagi, ternyata bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi. Untuk melakukan vaksinasi pada infeksi rotavirus ini dapat dilakukan sejak dini. Sehingga semua cara-cara yang tadi saya sebutkan itu harus saling sinergis. Vaksinasi saja tidak cukup tanpa menerapkan langkah-langkah hygiene. Kita harus tetap melakukan semuanya itu. Harus ada dukungan nutrisi yang baik supaya anak memiliki antibodi yang baik. Kemudian harus juga melakukan praktik hygiene yang sehat, yang bersih dengan cuci tangan, menggunakan air yang bersih, dan sekarang yang lebih muktahirnya adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi, saya yakin para parents pasti sudah dengan dokter spesialis anaknya masing-masing pasti sudah sangat sering nih berbicara mengenai vaksin rotavirus. Bahkan mungkin semuanya rata-rata sudah melakukan vaksinasi ini ya. Jadinya nanti kita mulai, kalau ada pertanyaan boleh langsung tolong dituliskan, nanti kita langsung bahas sama-sama ya Kak Leora. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Luar biasa ya, menarik sekali nih dokter ya, penjelasan dari Dokter Dewi. Jadi kita lebih tahu nih tadi dari penjelasan Dokter Dewi, infeksi rotavirus penyebab, gejala, dan pencegahannya bagaimana. Nah, saya yakin semua parents yang sudah bergabung di sini, yang sudah punya anak, banyak pertanyaan nih ya. Dan juga sudah saya lihat nih di chat box, sudah ada yang bertanya. Nah, sudah ada yang bertanya, di sini di chat box sudah ada ya. Tapi untuk semua para parents, kita buka lagi nih pertanyaan nih. Jadi kita masih buka untuk semua para parents yang sudah menyimak tadi Dokter Dewi bisa langsung ketik pertanyaan dan langsung masuk ke chat box untuk ketik pertanyaan. Nanti di akhir sesi akan dijawab langsung oleh Dokter Dewi. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, saya mengajak semua parents untuk bermain sebuah permainan yang kami beri nama Tegar Tebak Gambar. Nah, kami akan menampilkan sebuah cuplikan gambar dengan berkaitan dengan materi yang tadi dibawakan oleh Dokter Dewi. Oke, para parents sudah cukup siap ya? Siap. Untuk Tegar yang pertama. Kita lihat pertama, ini adalah gambar pertama. Gambar apakah ini? Ayo para parents, silakan jawab. Untuk gambar apakah ini? Langsung di chat box ya. Tulis jawabannya, gambar apakah ini? Clue-nya adalah salah satu gejala infeksi rotavirus. Nah, salah satu gejala infeksi rotavirus itu apa, para parents ya? Jawab langsung, silakan para parents untuk jawab.
Silakan. Nah, kita sudah lihat ada parents di sini yang sudah menjawab tebak gambar yang pertama. Kita langsung masuk lagi untuk tegar yang kedua. Tebak gambar yang kedua adalah, nah, gambar kedua siap-siap parents, inilah dia gambar kedua. Nah, silakan parents yang sudah tahu jawabannya bisa langsung ketik langsung di chat box atau kita kasih clue-nya nih. Nah, tuh gambarnya baru sepotong ya, tapi langsung aja di chat box untuk langsung jawab. Kita kasih clue-nya deh, boleh kita kasih clue-nya. Ini adalah salah satu langkah mencegah infeksi rotavirus. Nah, ayo. Salah satu langkah mencegah infeksi rotavirus. Apa jawabannya? Para parents, ya. Silakan. Yuk, untuk mencegah salah satu ya, langkah untuk mencegah infeksi rotavirus itu apa? Silakan. Nah, sudah ada parents yang sudah menjawab nih di chat box nih ya. Langsung inilah dia jawabannya adalah, kita lihat, ya, mencuci tangan. Betul sekali untuk jawaban yang kedua. Baik, kita lanjut lagi untuk tebak gambar sudah selesai. Dan sekarang tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab nih para parents. Sudah siap ya untuk sesi tanya jawabnya? Baik, untuk parents yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan lagi di chat box. Jadi langsung aja untuk para parents, tulis langsung pertanyaan di chat box. Dan kini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat box. Dan akan saya bacakan ya pertanyaannya ya. Namun sebelumnya kita akan kembali lagi nih, kita undang kembali kepada Dr. Dewi nih. Baik Dr. Dewi, silakan Dr. Dewi kita undang kembali untuk... Silakan Dr. Dewi, baik Dr. Dewi. Baik Dr. Dewi, kita sudah banyak sekali nih tadi para parents yang sudah menulis chat box di sini, kita sudah lihat di chat box-nya sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaannya kita lihat di sini pertanyaannya dari atas ya Dr. Dewi ya. Baik, untuk pertanyaan tadi kita sudah banyak yang di atas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kita buka lagi ke atas. Baik. Pertanyaan yang pertama. Baik, tunggu ya dok ya. Nah, nih untuk pertanyaan pertama nih dokter nih dari Kimora ya. Dari Kimora. Bayiku usia 5 bulan dok. Lagi senengnya pegang benda. Sebaiknya vaksin itu umur berapa tahun atau berapa bulan ya dok ya? Oke, langsung dijawab apa langsung tampung? Apa langsung dijawab satu-satu aja kali dok ya? Lebih enak ya dok ya? Langsung aja ya. Oke, silakan Dokter Dewi untuk pertanyaan pertama Dokter Dewi. Jawabannya apa nih dok? Kira-kira dok? Silakan Dokter Dewi. Usia 5 bulan ini memang wajar ya, memang lagi anak fase oral, lagi suka pegang-pegang, dan vaksin itu vaksin rotavirus dapat diberikan paling dini dari sejak usia 6 minggu. Jadinya memang tujuannya ini untuk melindungi, memproteksi bayi sebelum dia nanti terinfeksi alamiah oleh rotavirus beneran. Kita pengennya dia kalaupun sudah memiliki antibodi dulu dari si rotavirus yang sudah dilemahkan. Jadinya dari usia 6 minggu bayi sudah dapat diberikan dan kemudian pemberiannya sampai maksimum usia 6-8 bulan. Begitu Kak Leora. Baik, Dokter Dewi, itu jawabannya Dokter Dewi. Terima kasih Dokter Dewi. Nah, Dokter Dewi tadi ada yang spesialis nanya nih sama di sini sudah ada di chat box-nya, saya bacakan ya. Jika sudah ada jika sudah ada vaksin, apakah masih dimungkinkan terkena terinfeksi? Jadi kalau udah ada vaksin, bisa nggak sih dok kena infeksi dok? Silakan Dokter Dewi. Aku tambahin yang tadi, soalnya ada pas kuliah pertanyaan ada satu parent yang nanya juga udah usia 8 masih perlu atau enggak. Mau aku tambahin jadinya usia paling dini memang 6 minggu, tapi tidak boleh lebih dari 14 minggu. Untuk dosis yang pertamanya jadinya sekarang seperti babynya usia 8 bulan udah kelewat, maaf banget. Kenapa nggak boleh? Karena penelitiannya belum menunjukkan aman untuk bila diberikan dosis pertama pada usia lewat dari 14 minggu tersebut. Begitu. Baik, itu tambahnya Kak Nora tadi. Kemudian pertanyaan parents-nya apa Kak? Tadi kalau misalkan dok, sudah ada vaksin nih dok, yang sudah ada, apakah masih dimungkinkan kena terinfeksi dari rotavirus ini dok?
Oke, tujuan vaksinasi itu secara umum, semua jenis vaksinasi tujuannya itu ada dua. Tujuan yang pertama adalah mencegah anak untuk sama sekali tidak terkena infeksi tersebut. Tujuan yang kedua, apabila sampai terkena, maka tidak akan seberat infeksi alamiahnya. Jadi tidak akan sampai terjadi komplikasi. Bagaimana dengan vaksinasi rotavirus? Vaksin rotavirus ini sendiri efektivitasnya mencapai 80-90% di negara maju. Memang di negara menengah, apalagi negara miskin, efektivitasnya cuma 50-60%. Kenapa? Karena yang tadi udah dibahas, untuk kasus diare, vaksinasi saja tidak cukup. Tetap butuh 4 pilar lainnya. Butuh nutrisi yang baik, butuh praktek hygiene yang baik, butuh ketersediaan air bersih. Vaksinasi ini akan sangat berhasil apabila didukung oleh pilar yang lain. Jadinya, kalau saya yakin parents di sini sudah pada melek teknologi, udah pada pengetahuannya oke, pasti kita sama-sama selain vaksinasi sudah menerapkan gaya hidup sehat sehingga bisa mencapai efektivitas 80-90%. Begitu, Kak. Oh, begitu ya, Dokter Dewi ya. Sudah cukup jelas nih para parents nih ya. Nah, kita lanjut lagi nih pertanyaan tadi, Dok, dari parents nih. Nih, pertanyaan selanjutnya nih yang sudah saya bacakan dari chat box. Di sini, untuk vaksin rotavirus ada beberapa tahap nih, Dok. Karena anak saya sudah divaksin rotavirus 1 dan 2 saat usia di bawah 2 tahun. Nah, apa perlu vaksin lanjutan mengingat saat ini sudah masuk usia 3 tahun nih, Dok? Namun belum vaksinasi kembali karena selama COVID-19 belum berani bawa anak ke rumah sakit, Dok. Terima kasih, Dokter Dewi. Silakan, Dokter Dewi. Ini banget kok kalau masa pandemi ini kita pasti aware ya untuk ke rumah sakit. Tapi sebenarnya dengan menerapkan praktek diri yang baik, pakai yang tadi Kaliora udah bilang, pakai masker, jaga jarak, itu semua sudah relatif memadai. Nah, untuk vaksin rotavirus ini memang cukup sudah diberikan 2 kali, tidak ada dosis booster lagi seperti vaksin DPT, tidak ada. Jadinya tadi sudah diberikan 2 kali, sudah memadai itu. Sudah cukup, Kak. Tidak perlu vaksin ulangan boosternya. Mungkin yang harus di catch up vaksinasi-vaksinasi yang lain. Oke, Dokter Dewi. Itulah dia tadi jawabannya sudah cukup ya. Mungkin para parents sudah cukup jelas ya. Dan lanjut lagi nih dari parents lagi nih, saya bacakan lagi di sini. Dok, vaksinnya berupa attenuated virus atau vaksinnya subunit kah? Jadinya vaksin rotavirus ini vaksin attenuated, artinya adalah vaksin virus yang dilemahkan. Artinya ini adalah dari vaksin virus yang kemudian dilemahkan sehingga bisa memberikan infeksi serupa dengan infeksi alamiah. Tetapi tentu saja jauh lebih ringan, bahkan relatif efek samping seperti yang tadi kita bahas relatif sangat kecil. Tapi jadinya kalian harus ingat, dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 1 sampai 2 minggu setelah anak divaksinasi rotavirus, dalam kotorannya masih mungkin mengekskresikan virus rotavirus tersebut. Jadinya kalian jangan lupa cuci tangan. Apalagi kalau ada anak lainnya ya, jadinya dalam diapernya dia setelah divaksinasi masih mungkin mengekspresikan vaksin rotavirus yang sudah dilemahkan tersebut. Jadi tetapkan praktik hygiene yang baik. Baik, Dokter Dewi, sudah cukup jelas semuanya nih parents nih, benar-benar nih ya. Lanjut lagi nih, Dok. Parents tadi bertanya begini, Dok. Kenapa rotavirus resisten dengan sanitasi ya? Anak saya usia 8 minggu nih, Dok. Usia berapa sebaiknya mulai mendapatkan vaksinasi rotavirus? Kira-kira usia berapa, Dok? Silakan, Dokter. Tadi dikatakan resisten dengan apa? Praktik hygiene yang baik. Iya, betul. Oke, jadinya rotavirus ini merupakan salah satu virus yang lumayan virulen, yang paling virulen dalam menyebabkan diare pada anak. Jadinya bukannya dia kebal, bukan, tetapi kita tahu bahwa suatu penyakit akan terjadi bila antibodi dan virusnya itu dan si agen penyebab penyakitnya itu lebih menangan agennya. Sehingga kalau kita menerapkan sistem yang tadi sudah kita sebutkan dengan hygiene yang baik, diberikan lagi antibodi lewat vaksinasi,
si agennya akan kalah, kok rotavirus akan kalah, bukan berarti dia kebal, tidak. Tadi anaknya sudah usianya 8 minggu, monggo banget, itu adalah waktu yang tepat sekali untuk diberikan vaksin rotavirus. Dan vaksin rotavirus ini bisa diberikan simultan bersamaan dengan vaksin-vaksin lainnya. Jadi bisa minta untuk langsung sekaligus diberikan bersama dengan vaksinasi wajib lainnya ya. Baik Gitu, dokter. Kak. Oh, jadi bisa bareng kan ya dokter ya? Jadi bisa sekaligus imunisasi dan langsung bisa kasih vaksin dari rotavirus ini ya dok ya? Barengan Bisa. boleh ya dok ya? Boleh ya dok ya? Virus kan oral ya Kak, jadinya diberikan lewat mulut, jadinya tidak menyakiti anak lah ibaratnya. Oh, oke, baik Jadi, dokter. Baik dokter, ini ada lagi nih dok dari parents dari Cornelia Agassi. Apakah larutan oralit masih ampuh untuk mencegah dehidrasi? Boleh tidak ketika diare itu sedang berlangsung diberikan jus buah nih dok? Dan yang baik itu buah apa nih dokter? Silakan dokter Dewi. Thank you Kak. Jadinya oralit tetap efektif untuk mengatasi dehidrasi. Pada bayi di bawah 6 bulan kita tidak sarankan oralit karena kadar natriumnya yang tinggi. Tetap pengisi cairannya adalah ASI yang terbaik untuk bayi di bawah 6 bulan. Kita pastikan saja volumenya cukup sehingga tidak terjadi dehidrasi. Tetapi untuk di atas itu dapat diberikan oralit, itu tetap efektif. Kemudian untuk jus buahnya, buah yang disarankan pada dalam keadaan diare adalah buah dengan serat-serat yang tidak larut air. Jadinya kita biasanya memberikannya pisang, apel, supaya untuk memampetkan ibaratnya begitu. Kita tidak memberikan obat pemampet ya pada diare pada anak, itu tidak direkomendasikan. Tetapi dengan memberikan buah-buah serat yang seperti pada dalam pisang dan apel itu akan membantu. Baik, berarti kalau misalkan di apotek itu ada yang jual obat diare untuk bayi di bawah 6 bulan, sebaiknya jangan diminum ya dok ya? Tidak. Jangan. Tidak ya? Oke, baik dokter. Baik dokter, lanjut lagi nih dok, dari parents dari Kimora. Di sini pertanyaannya, pola hidup bersih dan vaksin ya. Pertanyaannya adalah, apakah anak di atas 1 tahun juga dimungkinkan terinfeksi virus ini dok? Gimana dok? Anak di atas 1 tahun dok, bisa nggak sih dok kena virus dari rotavirus? Silakan dokter. Mungkin banget. Tadi kita udah lihat bahwa chartnya itu infeksi rotavirus itu mengenai balita. Jadi di bawah usia 5 tahun itu sangat rentan untuk terkena infeksi rotavirus. Angka prevalence tertingginya adalah usia 6 sampai 23 bulan saat anak lagi aktif-aktifnya. Jadi mungkin sekali. Mungkin ya dok ya, berarti nggak hanya bayi aja ya, balita ternyata bisa juga ya dok ya kena rotavirus ya dok ya. Luar biasa. Baik, Dokter Dewi, lanjut lagi nih pertanyaan dari parents Widya Ningrum. Dok, mau nanya, kalau misalnya anak ketika umur dari 0 sampai 6 bulan belum vaksin, tapi ketika umur 3 tahun mau divaksin, boleh nggak sih dok? Apa sudah terlambat atau masih bisa dok? Silakan Dokter Dewi. Kalau untuk yang vaksin rotavirus nggak boleh lagi kali orang, tadi udah kita bahas bahwa maksimum dosis pertamanya saja diberikan maksimum usia 14 minggu, jadinya sekarang sudah 3 tahun sudah tidak boleh. Tapi kalau maksud parents-nya tadi adalah dia mau catch up imunisasi yang lain, itu bisa, nanti akan dilihat vaksinasi apa saja yang masih bisa diberikan. Oke, terima kasih. Oh nggak bisa, oke baik ya, Kak Widya sudah terjawab ya Kak Widya ya. Lanjut lagi nih dari parents dari Tina F. Nah, di sini pertanyaan ini dok ya. Anak saya umur 5 bulan 12 hari belum imun rotavirus. Apa masih bisa dok? 5 bulan 12 hari masih bisa ya dok ya? Gimana dok? Silakan dok untuk menjawab. Karena sekarang udah 5,5 bulan, sementara dosis pertama diberikan maksimum usia 14 minggu, alias 3,5 bulan, jadi sudah terlewat. Jadi vaksin rotavirus ini bisa diberikan, kan nanti diberikan dalam 2 dosis, jeda 1 bulan. Otomatis berarti
Kalau dia diberikan, misalkan dipaksakan diberikan sekarang pun, maka dosis keduanya 6,5 bulan itu juga sudah terlewat dari batas maksimum pemberian dosis kedua, yaitu 6 bulan. Jadi dia tidak boleh lagi, sudah tidak bisa. Karena keamanannya belum teruji. Keamanannya sudah, dan efektivitas, keamanan dan efektivitas terbaik apabila diberikan dosis pertama sebelum usia 14 minggu dan dosis kedua maksimum 24 minggu. Begitu, Pak. Oke, makasih Dokter Dewi. Nah, Dokter Dewi, ada lagi nih pertanyaan dari Nur Hikmah, parents kita. Di sini pertanyaan diulang-ulang lagi, Dok ya. Maaf ya, Dok ya, karena mungkin kita bacain semua, jadi tetap kita ulang lagi pertanyaannya, Dok ya. Dari Nur Hikmah di sini, waktu yang tepat untuk vaksin usia berapa, Dok? Waktu tepatnya dari usia berapa ke usia berapa, Dok? Silakan Dokter Dewi. Tadi kita lihat dari prevalensinya paling sering mengenai anak usia 6-23 bulan. Jadi dan saja efektivitas terbaik bila diberikan di bawah usia 6 bulan, maksimum dosis pertama pada 14 minggu dan dapat diberikan paling dini dari usia 6 minggu. Jadi tolong parents remind dokter anaknya pada saat imunisasi wajib, biasanya kan usia 2 bulan imunisasi wajib, minta sekalian ada nggak vaksin rotavirus, biar bisa sekaligus diberikan saat itu. Baik, sudah dijawab ya parents ya. Lanjut lagi nih dari parents Widya Ningrum. Dok, mau nanya dok, kalau misalkan anak ketika usia 0-6 bulan belum vaksin, tapi ketika umur 3 tahun mau divaksin boleh nggak? Ini kayaknya pertanyaan sama juga yang tadi ya dokter udah jawab ya dok ya. Oke, kita lewat ya doknya yang sudah jawab, kita lewat. Baik ya. Nah, ada lagi nih dok dari Daviana Ilma Nurhasana. Di sini pertanyaannya, untuk vaksin rotavirus ada berapa tahap nih dok? Karena anak saya sudah divaksin rotavirus 1 dan usia 2 di bawah 2 tahun. Nah, apa perlu vaksin lanjutan mengingat saat ini sudah masuk usia ke-3 tahun. Namun sebelum vaksinasi kembali karena selama COVID-19 belum berani dibawa ke rumah sakit. Ini udah dijawab ya dok tadi ya? Udah ya. Tapi pertanyaannya bagus sekali nih. Pertanyaannya bagus dari Daviana Ilma Nurhasana tadi luar biasa. Terus yang dari kedua lagi nih dok dari Gladys Anggasta. Kalau anak diare biasanya tidak mau makan dan minum, cenderung orang tua kasih apa aja yang penting mau. Sebenarnya ada makanan minuman nggak sih dok yang tidak boleh saat diare agar tidak tambah parah. Jadi ada pantangannya nggak sih dok, makan apa aja yang dilarang sehingga tidak parah penyakit diarenya dok. Terima kasih dok. Oke, jadinya pada yang tadi memang pada saat anak diare cenderung anak kan udah sakit perut, nafsu makannya juga akan jauh berkurang, orang tuanya pasti panik dan akan memberikan apa saja yang anak mau. Tetapi agak hati-hati juga. Ya misalkan anaknya cenderung maunya air putih terus, ini juga hati-hati. Dalam arti anaknya akan kesannya cukup cairan, tetapi dia akan kurang elektrolit. Anaknya kalau ditanya pipisnya banyak karena air putihnya banyak, lancar, cairannya cukup. Tetapi anaknya akan lemas karena dia kurang garam, kurang gula. Jadi harus tetap makanan yang diberikan harus ideal. Misalkan pengganti cairannya Oralit, atau kalau dia tidak mau misalkan dengan kuah sayur sop, tapi kuah kaldunya, sehingga sudah ada proteinnya, sudah ada garamnya, sehingga itu akan memberikan anak kalori juga, jadi tidak hanya sekedar air putih, karena yang keluar dari feses, yang keluar saat diare kan bukan hanya air putih, tetapi juga membawa semua elektrolit dalam tubuh. Kemudian pantangan makannya, ya tentu saja makanan-makanan yang tinggi serat, karena itu takut memperparah diarenya. Serat-serat yang diizinkan seperti yang tadi udah kita bahas, bisa dibantu dengan pisang, apel, karena itu yang justru sifatnya memadatkan feses. Gitu, Kak. Betul, Dokter Dewi ya. Nah, Dokter Dewi, ada lagi nih pertanyaan dari parents kita, dari Nadia Stefani C. Nah, dari Kak Nadia nih bertanya gini, Dok. Vaksinnya berupa attenuated virus atau vaksin subunit kah? Tadi kayaknya udah dijawab ya, Dok ya? Udah dijawab ya, Dok ya. Lanjut lagi dari parents kita, Cornelia Agassi. Ini kayaknya sudah dijawab, Oralit sudah dijawab juga, ternyata diulang-ulang di sini. Nah, dari Saudara Widya Ningrum, parents kita, dok, anak saya sering diare, apakah itu terkena rotavirus? Nah nih dok, anaknya sering diare dok.
apakah kena rotavirus? Silakan Oke. dok. Jadinya untuk pemeriksaan khusus kalau ingin mengetahui dengan pasti apakah infeksi diare yang dialami itu disebabkan oleh rotavirus atau virus lainnya, itu sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan cek fesesnya rotavirus ke laboratorium. Jadi minta pemeriksaan rotavirus dengan sediaan sampel feses segar, ya kurang dari 1 jam sudah langsung dibawa ke laboratorium. Tapi sayangnya memang hanya tidak semua laboratorium mampu untuk melakukan pemeriksaan ini. Tapi secara umum gambaran diare pada yang disebabkan oleh rotavirus biasanya demam, kemudian watery diarrhea yang tadi berupa air sekali, anaknya muntah-muntah, lemas, dan diare pada rotavirus ini pada yang tipe klasik yang anak belum pernah mendapat vaksinasi, itu diarenya benar-benar bisa sampai puluhan kali. Saya pernah merawat pasien anak dengan diare akibat rotavirus, sehari bisa sampai 36 kali. Sampai baru anaknya sakit 1 hari, udah langsung dirawat karena anaknya itu sudah lemas banget. Orang tuanya juga udah panik, udah nggak keburu lagi ganti pamper. Setiap kali itu langsung keluar. Selama perawatan pun yang kita berikan adalah topangan untuk rehidrasi, bukan pemberian antibiotik atau segala macam pada infeksi akibat rotavirus. Yang diberikan adalah topangan untuk rehidrasi. Jadi sambil kita monitor, karena infeksi pada rotavirus ini bisa sembuh, ibaratnya sembuh sendiri, self-limiting disease dalam 5-7 hari. Permasalahannya adalah apakah selama kurun waktu tersebut anak tidak jatuh ke komplikasi dehidrasi berat dan bahkan sampai bisa berakibat fatal. Jadinya waktu perawatan itu bisa saja tuh hari pertama dia sampai 36 kali, visit hari berikutnya membaik 20 sekian kali. Itu benar-benar diare akibat rotavirus itu sedemikian fatalnya sehingga jangan dianggap remeh. Beruntunglah kalian yang sudah divaksinasi rotavirus dan kemudian kok masih diare, masih ada 5 kali sehari, sebenarnya itu sudah tipe ringan dari diare akibat rotavirus. Kalau tidak divaksinasi, mungkin anaknya bisa diare sampai puluhan kali dalam sehari. Begitu kali orang. Luar biasa, jadi penting banget ya dok ya vaksin rotavirus itu. Jadi yang punya anak semuanya, para parents semuanya wajib sekali untuk vaksin rotavirus. Oke, dok, ini ada lagi pertanyaan dok dari parents dari Shirley. Di sini dokter, anak saya sudah usia 6 bulan nih dok. Sabtu ini dia akan vaksin lagi rotavirus yang ketiga. Sebaiknya untuk imunisasi rotavirus maksimal sampai berapa kali ya dok ya? Silakan dokter Dewi, dari pertanyaan dari Shirley. Dia sekarang sudah akan vaksin rotavirus yang ketiga di usia 6 bulan, itu sudah dosis terakhir kali orang, jadinya sudah cukup, sudah tidak perlu diberikan lagi. Yang tipe ini vaksinasinya yang dosis ketiga diberikan sampai dapat diberikan sampai maksimum usia 8 bulan. Tapi berarti dia on time sampai 6 bulan dia sudah yang ketiga maka sudah selesai. Oke, baik dok. Nah, dok, dari di sini ada lagi dari parents dari Mona, dok. Bertanya, setelah imunisasi rotavirus, apakah boleh langsung ASI, dok? Di sini tulisannya menete, dok. Tapi bilangnya ASI ya, dok ya. Apakah sudah imunisasi rotavirus, bayi bisa langsung dikasih ASI atau makan atau minum, dok? Silakan, dokter. Oke, untuk vaksin rotavirus sendiri sebenarnya sih tidak ada larangan untuk langsung menetes, makan atau minum. Tetapi saya pribadi menganjurkan untuk diberi jeda supaya anaknya tidak kaget rasanya, tadinya dari rasa vaksin kemudian tiba-tiba langsung rasa ASI atau rasa minuman yang lain, nanti dia gumoh keluar, sayang. Tetapi harus kalian ingat, pada vaksinasi rotavirus pun seandainya pada saat pemberian kemudian anaknya ada gumoh dan ada dosis yang yang berarti yang sebagian kecil terbuang, itu tetap saja tidak perlu diulang, itu sudah efektif untuk memberikan untuk membangkitkan antibodi dalam saluran cerna bayi. Jadi tenang saja. Tapi disarankan ya nggak usah langsung makan minum supaya bayinya nggak gumoh gitu aja. Banyak karena ada kontraindikasi. Oke, parents dari Mona sudah terjawab ya. Oke dokter, ada lagi nih dokter dari parents kita dari Herlin nih. Dok, kalau bayi 7 bulan BAB 2 kali sehari, masih wajar nggak sih dok?
Kalau dari secara angka itu masih wajar, bayi masih bisa bahkan sampai 3 kali sehari dengan konsistensi yang baik, dan memang itu adalah pola BAB rutinnya dia, dan diikuti dengan kenaikan berat badan, tumbuh kembang yang baik, maka itu wajar-wajar saja. Jadinya kan tidak hanya dipatokkan dari frekuensi, tapi harus lihat 2 kali sehari, tapi misalkan bentuknya kayak kotoran kambing kecil-kecil, ya berarti kan itu tidak tuntas, berarti dia sebenarnya sembelit, keluarnya sepotong-sepotong, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau hanya dibilang 2 kali sehari, kalau dari segi angka, boleh-boleh aja, itu bukan diare. Oke, baik dokter. Nah, Dokter Dewi, di sini ya dok ya, dari Mama K nih, dari parents kita Mama K, mau bertanya di sini. Dok, anak normal BAB sehari berapa kali dok? Apabila kena diare, berapa kali bisa dinyatakan diare? Anak normal tuh untuk BAB-nya sehari tuh berapa kali sih dok? Untuk anaknya normal dok. Terima kasih dokter. Oke, jadinya diare sendiri didefinisikan sebagai peningkatan frekuensi BAB dan disertai dengan perubahan tekstur. Dalam arti tidak ada batasan angka khusus. Kenapa? Karena beda banget antara bayi ASI dengan bayi susu formula saja sudah beda sekali. Bayi ASI bisa BAB-nya di awal-awal sering sekali. Setiap habis menyusu, dia nanti pup. Habis menyusu, pup. Orang tua sering sekali khawatir, ini anaknya diare ya? Bukan, itu adalah pola BAB bayi ASI normal. Sementara pada akhir seiring usia, bayi ASI bisa kemudian beberapa hari sekali. Itu juga bukan sembelit. Jadinya kalau ditanya normalnya BAB berapa kali dalam sehari, itu bisa dilihat yang tadi, dilihat dari apa dietnya, pada usia berapa, dan secara umum harus disertai dengan tumbuh kembang yang baik dan tidak ada gejala lain. Misalkan dia 2 kali atau 3 kali masih bisa dianggap normal, tapi menjadi tidak normal apabila teksturnya berubah dari biasanya. Biasanya misalkan masih berupa bubur, sekarang jadi air sama benar-benar sepenuhnya air. Kemudian disertai anaknya juga kelihatannya kembung, nyusunya jadi makin dikit, ya berarti itu tidak normal walaupun angkanya cuma 2 kali sehari. Begitu Kak. Oh begitu ya dok ya. Nah, para parents yang sudah dijawab ya tadi pertanyaannya ya. Kita lanjut lagi nih dok. Nih dok, ada lagi dok dari parents kita di sini dari Clarina nih. Clarina bertanya di sini dok, adakah tindakan atau obat pertolongan pertama ketika diare atau terkena rotavirus? Karena atau tetap perlu pengecekan dulu? Kalau harus pengecekan sampai berapa kali nih dok? Diare perlu penanganan lebih lanjut. Apakah ada tindakan dok? Pas kalau misalkan bayi terkena rotavirus dok, silakan dok pertanyaan dari Clarina. Silakan dokter. Jadinya pertolongan pertama dalam keadaan diare. Diare itu yang kita takuti sebenarnya adalah komplikasi dehidrasinya. Jadi pertolongan pertamanya adalah rehidrasi, bukan memampatkan diarenya. Tetapi pastikan asupan anak baik, supaya ada keseimbangan antara yang keluar dengan yang masuk, supaya anak tetap tidak dehidrasi. Dalam keadaan anak diare, kita sebagai parents kita bisa memantau, misalkan dia sor-soran banget, sementara kemudian nyusunya jadi kayak cuma ngempeng doang, kita udah bisa wanti-wanti, wah kayaknya nggak akan kekejar nih, itu sudah mulai hati-hati. Yang dalam kasus-kasus seperti itu lebih baik dicek dulu untuk dipastikan apakah anaknya dehidrasi atau tidak. Dalam keadaan dehidrasi ringan bisa masih dibantu dengan pemberian makan minum yang lebih intensif, jadinya parents lebih intensif, lebih telaten dalam memberikan sedikit-sedikit tapi sering, karena biasanya anak diare kalau diberikan sekaligus banyak malah langsung jadi muntah. Tuh. Sementara kalau sudah masuk ternyata sudah dehidrasi berat, maka tidak bisa terkejar lagi dengan pemberian rehidrasi oral dan harus dibantu dengan rehidrasi parenteral alias infus. Kalau tadi ditanyakan kalau harus dicek berapa kali diare untuk penanganan lebih lanjut. Nah ini, dalam diare itu tidak ada patokan angka. Yang kita lihat adalah klinis anaknya. Kalau misalkan ada anak yang 10 kali diare, bayangan kita, wah anaknya pasti udah lemes banget. Ternyata orang tuanya itu 10 kali itu kecepirit. Jadi misalkan setiap kali dia
sambil buang gas, keluar sedikit, itu sama orang tuanya udah dihitung 1, 2, 3. Padahal cuma benar-benar sedikit-sedikit, ya 10 kali tentu tidak bermakna. Sementara ada yang baru 5 kali, tapi setiap kalinya sore, yaitu tentu yang akan beresiko menyebabkan dehidrasi. Jadi yang penting adalah melihat klinis anaknya, bukan berapa kali diarenya. Oh gitu dok, baik dokter. Makasih dokter, itu pertanyaan tadi dari parents kita. Nah dok, ada lagi dok pertanyaan dari parents kita dari Reza Novita Yanti Simanjuntak. Saya ini ya dok ya, saya bacakan ya dok ya. Dok, mau tanya dok, adakah efek samping dari vaksin rotavirus dok? Ada efek sampingnya nggak dok? Oke, Dari yang vaksin tadi rotavirus? bahasanya agak menyangkut yang tadi. Vaksin Ya. rotavirus ini adalah vaksin virus hidup yang sudah dilemahkan. Artinya kita memasukkan si rotavirus itu, tetapi yang versi lemahnya, supaya tubuhnya tidak kaget kalau sampai kelak dia kemasukan rotavirus yang jahat beneran. Karena yang kita masukkan ada versi lemahnya, maka dia masih bisa memberikan gejala-gejala serupa rotavirus. Bisa anaknya rada-rada rewel, bahkan bisa beberapa yang sampai beneran jadi diare dan muntah. Tetapi angka efek sampingnya ini relatif jarang sekali terjadi, jauh lebih kecil dibandingkan manfaatnya dalam membentuk antibodi terhadap rotavirus. Selama saya praktek bahkan relatif tidak ada efek samping bermakna pasca pemberian vaksinasi rotavirus. Jadi nggak usah khawatir, parents. Baik. Terima kasih Dokter Dewi. Nah, Dokter Dewi, ada pertanyaan lagi dok dari parents kita dok, namanya dari Yani. Nah, pertanyaan gini dok, dosis kedua vaksin rotavirus maksimal usia 6 bulan ya. Bagaimana kalau lewat usianya? Berarti hanya 1 dosis dong. Bagaimana efektivitas vaksinnya dok? Dosisnya gimana dok? Mengenai dosisnya itu harus berapa kali dan juga gimana dok? Silakan Dokter Dewi. Ya, yang tadi dia bahas, ya yang untuk dosis kedua yang masih usia 6 bulan, maka kalau lewat mohon maaf berarti tidak bisa diberikan karena kita dalam memberikan bukan semata-mata mengejar efektivitas, tapi kita juga meyakinkan bahwa itu masih aman untuk anaknya. Dan karena penelitiannya baru dinyatakan aman, dosis maksimum diberikan sampai usia 24 minggu, maka sudah tidak berani lagi kita berikan, karena kita tidak berani untuk mempertaruhkan dari segi keamanannya hanya karena mengejar efektivitasnya. Dari suatu penelitian, pemberian 1 dosis vaksin rotavirus, efektivitasnya sudah mencapai 60-70%. Jadi hopefully ini sudah bisa membangkitkan antibodi dalam tubuh si anak untuk melawan rotavirus. Walaupun kalau misalkan diberikan genap 2 kalinya itu dengan interval yang baik, maka bisa mencapai efektivitas 80-90%. Begitu kali orang. Baik, dokter. Dokter Dewi, ada lagi nih pertanyaan dari parents kita, dari Herlin nih dok ya. Dok, nanya lagi satu lagi nih dok, kata Kak Herlin. Kalau anak di bawah 1 tahun, tangannya dibersihkan pakai hand sanitizer, aman nggak sih dok? Atau cara bersihkan tangannya baik karena sering masukin tangan ke mulut, bagaimana dok cara bersihnya dok? Aman nggak menggunakan hand sanitizer? Terima kasih dokter. Silakan dokter Dewi. Oke, ini agak meluas sedikit. Untuk praktek hygiene, kapan kita cuci tangan, kapan kita pakai hand sanitizer. Selama ini kan pokoknya kita tahu 3M, memakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Nah, mencuci tangan, sebenarnya praktek mencuci tangan itu dilakukan apabila kita merasa tangan kotor. Dan kemudian kapan kita pakai hand sanitizer itu dilakukan kalau kita merasa tangan kita relatif bersih. Tetapi karena dalam pandemi kita ingin meyakinkan diri. Dalam kasus ini anak di bawah 1 tahun tangannya dibersihkan pakai hand sanitizer, amankah? Secara umum saya pribadi lebih suka untuk mencuci dengan air yang mengalir untuk anak karena itu jauh lebih aman. Tetapi bila terpaksa di luar pakai hand sanitizer boleh, tapi tolong kalau bisa 1-2 menit pasca pemakaian hand sanitizer, anak dipastikan jangan memasukkan dulu tangannya ke mulut untuk memastikan kuman-kuman dan alkohol yang ada dalam hand sanitizer itu sudah bekerja dengan efektif, sudah membasmi kuman-kumannya, jadinya kandungan dalam hand sanitizer-nya juga sudah terdilut, sehingga relatif aman setelah itu untuk dimasukkan. Jadi setelah diberikan hand sanitizer,
jagain anaknya, jangan langsung dimasukin tangannya sama anaknya ke mulut. Gitu kali Biar orang. biar aman ya dok ya. Oke Iya, dokter biar Dewi. aman. Iya benar, dokter Dewi. Ada lagi nih dok dari parents kita dari Mama K. Nah, di sini pertanyaannya dok. Tanya lagi nih dok, nambah lagi. Mama K tadi udah nanya lagi ya. Gak apa-apa ya dok ya, kita kasih ya dok ya. Apabila divaksin rotavirus, anak muntah, bagaimana hasil vaksinnya dok? Oke, Gimana, ini yang dokter tadi Dewi? sudah sempat saya singgung nih, karena ini memang Hmm. pasti adalah parents yang mengalami anaknya dikasih vaksin rotavirus, terus muntah. Wah, efektif nggak nih? Tetap. Jadinya vaksin rotavirus itu bukannya seperti tujuannya langsung ibaratnya kita makan supaya ditelan dan tercerna, ibaratnya seperti itu, tidak. Tetapi pada saat dia sempat tertelan, dia sudah melapisi mukosa saluran cerna, sudah melekat di sudah kena ke saluran cerna, maka itu sudah diharapkan ada dosis yang akan membangkitkan sistem pertahanan tubuh kita untuk membentuk antibodinya. Sehingga pada pemberian vaksin rotavirus anak kemudian muntah tidak disarankan untuk pemberian ulangannya lagi, tidak perlu. Begitu Kak Leora. Betul, baik dokter Dewi, itulah dia tadi dari parents ya, sudah banyak banget pertanyaannya, sangat luar biasa, semuanya antusias, banyak yang mau bertanya. Sayang sekali waktunya sudah habis nih, dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir kita ya dokter ya. Terima kasih kepada semua para parents yang sudah berpartisipasi, yang sudah banyak bertanya, dan belum sempat dijawab sama dokter Dewi nih. Gimana sih dokter Dewi nih? Pasti masih banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab sama dokter Dewi, bisa langsung kunjungin dokter Dewi, langsung konsultasi langsung tentunya ya di Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Nah, untuk dokter Dewi sendiri, jam prakteknya jam berapa aja sampai jam berapa dok? Untuk harinya hari apa aja sampai hari apa aja dok? Silakan dokter Dewi. Oke, Kak Leora. Ya, oke. Kalau saya setiap hari dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 siang, tetapi khusus dalam masa pandemi ini Carolus menerapkan untuk polivaksin kita memprioritaskan. Jadi di pagi 8 sampai 10 untuk poli vaksinasi dulu, kemudian 10 sampai 14 baru untuk poli berobatnya Kak Leora. Dan kemudian juga ada tambahan setiap minggu kedua setiap bulannya itu khusus poli vaksinasi dari jam 10 sampai jam 12. Begitu Kak. Baik ya, jadi untuk para parents yang tadi pertanyaannya belum sempat dijawab, langsung aja untuk datang ke Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong. Ketemu langsung dengan Dokter Dewi. Terima kasih Dokter Dewi ya. Baik, nah para parents sekalian, masih ingat kan dengan permainan kita yang tadi kita ikuti di awal acara kita? Nah, setelah sesi dari Dokter Dewi, tentunya kita sudah semakin jelas ya, yang mana jawab yang salah dan yang benar. Yuk, kita tes lagi nih. Dan sekalian nanti akan diberikan kunci jawaban oleh Dokter Dewi. Jadi untuk semua para parents yang sudah bergabung pada siang hari ini, bisa langsung bergabung di www.menti.com. Sekarang juga dengan kode 5746555. Langsung aja yuk kita browser sekarang juga, masuk lagi ke menti.com dengan masukin kodenya di 5746555. Ya para parents yuk. Jika sudah, yuk sudah mulai? Kita masih menunggu ya. Baik, kita masih menunggu. Silakan masuk kembali para parents, menti.com, masukkan kodenya di 5746555. Baik. Dan saya juga sekali lagi mohon izin mengundang Dokter Dewi lagi untuk bisa bergabung bersama kita di sini untuk menjawab mentimentor.com. Baik, silakan Dokter Dewi. Untuk pertanyaan post-testnya, kita mulai. Yang pertanyaan pertama. Baik. Infeksi rotavirus hanya menyebabkan nyeri perut selama 1 atau 2 hari. Wah, udah pada jago-jago semua nih Kak Leora. 11 orang menjawab salah, 12 orang. Oke, makin banyak. Oke, lebih dominan menjawab salah daripada benar. Benar ya, jadi jawabannya adalah salah. Wow, salah. Luar biasa. Ya, jadi udah pintar-pintar nih Kak Leora. Infeksi rotavirus, seperti yang tadi kita bahas, itu bisa berlangsung 5-7 hari, nggak cuma 1-2 hari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Biasa. Kedua, silakan. Kebersihan di rumah dan kebersihan pribadi tidak cukup untuk mencegah diare dan muntah berat akibat infeksi rotavirus.
Wah, ini malah makin luar biasa. Udah 16 orang yang menjawab benar. Ya, Oke, berarti udah semuanya berarti udah nyimak nih kali orang. nyimak ya dok ya. Jadinya jawabannya memang benar, kebersihan saja Benar, luar biasa. Betul. yang seperti yang tadi kita bahas harus disertai Ya. dengan nutrisi dan vaksinasi untuk mencegah 90% benar ya dok ya, jawaban parents kita semua di sini ya dok ya. Baik, lanjut lagi dokter, pertanyaan ketiga dok, silakan dok. Nomor 3, seorang anak umumnya akan terinfeksi rotavirus setelah masuk usia taman kanak-kanak, alias maksudnya setelah balita ya Kak Leora ya. 17 orang udah menjawab salah, terus naik nih, 23 orang udah menjawab salah. Dan jawabannya memang salah, karena yang tadi kita tahu, sebagian besar justru terinfeksinya di usia di bawah 5 tahun, sebelum masuk taman kanak-kanak, dan paling sering usia 6 sampai 23 bulan. Betul sekali dok, luar biasa. Kemudian, lanjut dok, silakan. Untuk yang keempat pertanyaannya. Yang keempat, diare akibat infeksi rotavirus dapat dicegah dengan pemberian ASI eksklusif, sanitasi, rajin cuci tangan, penggunaan air bersih, dan vaksinasi. Semuanya udah jawab, cuma satu orang yang jawab salah, yang lainnya semua 99% ya dok ya? Iya, 99% ya dok ya, benar semua ya dok ya? Luar biasa untuk pertanyaan keempat. Dan memang benar, jawabannya adalah benar. Ya, jawabannya benar untuk pertanyaan dok yang terakhir ya untuk mentimeter.com ya dok ya? Luar biasa dok. Ya dok, ya itulah tadi jawabannya ya sudah kita lihat, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Dewi yang sudah memberikan jawaban untuk penjelasannya. Dengan demikian, kita sudah tiba di akhir acara webinar Generasi Sehat Kuat dengan tema infeksi rotavirus pada anak, apa dan bagaimana, yang diselenggarakan oleh GSK dan didukung oleh Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, saya ingin mengajak semua parents yang sudah bergabung di siang hari ini, dan juga Dr. Dewi Surya Kusuma, spesialis anak, untuk berfoto bersama secara virtual dengan para parents yang sudah bergabung pada siang hari ini. Dan tentunya untuk para parents dengan hormat, jika berkenan semua para parents yang ada di sini bisa langsung on kamera nih ya semuanya ya. Halo, wow, selamat siang semuanya. Saya baru lihat nih semuanya, para parents kita udah buka kamera, luar biasa. Luar biasa para parents yang lainnya sudah ya. Baik, karena banyak banget hari ini Dr. Dewi yang bergabung sama kita, para parents yang sudah bergabung bersama webinar di siang hari ini bersama kita akan foto dari halaman pertama terlebih dahulu ya dokter ya. Kita hitung semuanya ya dari, baik, siap. Dokter Dewi sudah siap, Dokter Dewi? Siap ya. Ibu Heni juga udah siap, Ibu Heni ya? Udah siap Ibu Heni ya? Baik. Untuk semua para parents dari halaman pertama kita hitung dari 1 sampai 3 ya. Kita hitung dari 1, 2, 3. Cheers. Foto. Baik, sudah untuk halaman pertama. Kita lanjut lagi ke halaman kedua ya. Silakan para parents untuk halaman kedua. Kita foto lagi nih ya, sama-sama kita foto. Saya kasih kode lagi ya. Yang belum ada on kamera nih, masih banyak parents untuk yang halaman kedua belum buka on kameranya, silakan di on terlebih dahulu. Yuk, sama-sama di on semuanya sudah? Sudah di on? Ya, kita masih menunggu di halaman kedua nih. Sudah di on semuanya para parents. Yuk kita on kamera yuk. Untuk Kak Anggi, Kak Abigail, Kak Adelia, Kak Adam, Kak Agustina, Kak Dinda, Kak Purnamasari, silakan yuk kita on semua yuk. Kameranya tolong di on, kita foto bersama yuk. Bersama Dokter Dewi. Kapan lagi nih bisa foto bareng sama Dokter Dewi ya dok ya? Oke baik, sudah? Sudah ya untuk halaman kedua. Kita masih menunggu teman-teman para parents yang sudah bergabung pada kita untuk foto bersama. Yuk, untuk yang kedua, silakan. Silakan. Baik. Oke, kayaknya malu-malu nih dok ya. Banyak yang belum buka kamera, tapi kita sudah dapat tadi. Udah dapat kamera dan kayaknya masih malu-malu, mereka mungkin lagi sambil di jalan kali ya dok ya. Karena malu mungkin nggak dibuka kameranya, tapi tadi kita sudah foto bersama ya dok ya, luar biasa ya dok ya. Nah, Dokter Dewi, dengan demikian maka berakhir dari
rangkaian acara webinar Generasi Sehat Kuat mengenai infeksi rotavirus pada anak. Apa dan bagaimana yang diselenggarakan oleh GSK dan didukung oleh Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong. Ibu Heni Indriani, terima kasih banyak ya Bu ya, perwakilan dari Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong yang sudah mendukung acara kita webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Dr. Dewi Surya Kusuma, spesialis anak Juga yang sudah memberikan informasi yang penting hari ini dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih dokter ya. Sukses selalu buat dokter. Dan tentu saja tidak ketinggalan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para parents yang sudah bergabung dan menyempatkan diri untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dan sampai selesai. Nah, jika para parents tidak berkeberatan, boleh meluangkan waktunya nih untuk para parents dan memberikan masukan kepada kami dengan mengklik link yang telah disediakan di chat box dengan scan QR code di layar agar kami bisa lebih tahu lagi nih, baik lagi di acara kami berikutnya. Jadi semua para parents, kami mohon ya para parents untuk mungkin kasih sedikit testimoni atau kasih sedikit masukan langsung aja untuk chat box ke kita atau langsung scan QR barcode yang sudah ditampilkan di layar ya. Baik, itulah dia dan sekali lagi acara ini diselenggarakan oleh GSK dan didukung oleh Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong. Thank you. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya Leora Wijaya mewakili seluruh tim GSK pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Thank you. Selamat beraktivitas.